Shalom, salam makan sehat. Ya, tidak semua utusan Allah adalah nabi. Mari kita buktikan siapa saja yang pernah Allah utus. Nah, sebelumnya mari kita definisikan dulu apa itu utusan. Nah, menurut KBBI, nah, utusan itu adalah orang yang disuruh, ditugasi menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan, atau menjadi penghubung, kurir, suruhan. Kemudian juga adalah orang yang diutus, yang ditugasi untuk mewakili, duta, itulah istilahnya. Itu adalah definisi utusan. Tentang Musa, Elia, Samuel, dan lain-lain, kita tahu mereka adalah nabi. Nabi yang diutus oleh Allah. Mereka adalah manusia yang diutus Allah menjadi nabi. Mengapa mereka disebut nabi? Ya, karena nabi itu adalah utusan yang ditugasi untuk menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Itulah tugas nabi. Jadi dia mewakili Allah untuk umatnya. Namun tidak semua utusan adalah nabi, saudara. Allah sering mengutus malaikatnya. Ya, ini bisa kita lihat di banyak ayat ya. Misalnya di Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Nah, dia mengutus malaikat untuk berjalan di depan bangsa Israel. Kemudian ada juga Daniel 6 ayat 22. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Itu adalah contoh-contoh utusan Allah, tapi bukan nabi ya. Mereka malaikat, tetap malaikat, tapi itu adalah utusan juga. Itu tadi adalah utusan Allah yang tercatat di dalam Alkitab. Saya juga pernah baca di Al-Quran ya, di Maryam 83. Allah mengutus setan, saudara. Bunyinya seperti ini. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka. Nah, setan itu juga utusan Allah, tapi tujuannya untuk menggoda mereka. Tapi dia juga tetap disebut utusan, tapi bukan disebut nabi juga. Mereka tetap setan. Nah, sekarang tentang Yesus, saudara. Yesus juga adalah utusan karena dia diutus Bapaknya ke dalam dunia ini. Ya, Yesus diutus Bapaknya ke dalam dunia ini dengan misi khusus untuk menebus dosa manusia. Apakah dia nabi? Ya, tugasnya nabi. Tetapi dia pada dasarnya adalah ilahi, adalah Allah itu sendiri, anak Allah yang turun ke dalam dunia. Ya, walaupun utusan, tapi statusnya adalah Allah itu sendiri. Pada hakikatnya adalah Allah itu sendiri, bukan utusan seperti Musa yang adalah manusia. Oke? Nah, kalau Musa diutus saat ia berumur 80 tahun. Ketika itu Tuhan berbicara secara pribadi kepada Musa di Gunung Sinai melalui semak yang terbakar saat itu. Nah, dia pada waktu itu berumur 80 tahun. Sedangkan Yesus saat diutus itu diutus masih di dalam surga. Sudah dinyatakan dia akan diutus ke dalam dunia ini. Sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, dan banyak perjanjian lama yang menubuatkan memang akan datang ke dunia Yesus Kristus. Nah, bahkan
Maaf ya kalau tidak salah ya, ini pemahaman saya saja. Saya baca di An-Nisa 171, tapi sekali lagi mohon maaf bila pemahaman saya salah. An-Nisa 171 bunyinya seperti ini. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Ya, titik ya. Kemudian kalimat berikutnya, sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya. Nah, kalimatnya itu kalau di dalam Kristen, dan firman-Nya, ya, yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Nah, pemahaman saya di sini bahwa Isa itu utusan Allah, benar, dan dia adalah kalimatnya, dia adalah firman-Nya, benar. Disampaikan kepada siapa? Kepada Maryam. Nah, pada waktu itu Isa belum lahir, tapi sudah diutus. Isa ada di mana? Masih di dalam surga, karena dia adalah kalimatnya, dia adalah firman Allah itu sendiri. Ya, jadi kapan Isa diutus? Isa diutus sebelum dia lahir melalui rahim Maryam. Dia masih berupa firman Allah, masih bersama-sama dengan Allah, dia sudah diutus. Itu pemahaman saya. Terus kalimat selanjutnya, maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu, lebih baik bagimu. Nah, jadi ditekankan di sini bahwa Allah itu satu ya. Allah, kemudian firman-Nya yang nanti akan mengambil rupa manusia menjadi Yesus itu satu, dan rohnya tadi itu ya tetap satu, bukan tiga. Itulah Trinitas. Saya lanjutkan ke ayat 172 ya. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Sampai di sini dulu ya. Kenapa dia disebut tidak enggan menjadi hamba Allah? Nah, berarti posisinya sebelum diutus itu adalah lebih tinggi daripada hamba Allah. Ya, karena Al-Masih itu adalah firman-Nya, adalah kalimatnya yang posisinya adalah sama dengan Allah itu sendiri. Nah, saya lanjutkan ya. Dan begitu pula para malaikat terdekat, dan barang siapa enggan menyembahnya. Nah, ini nya siapa ini ya? Kalau saya memahami menyembahnya ini adalah menyembah Al-Masih, saudara, karena ini menunjuk Al-Masih sebenarnya. Dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya, kepada Al-Masih itu. Nah, itu pemahaman saya. Mohon maaf bila pemahaman saya ini salah, tapi bila salah bisa ditunjukkan di mana salahnya. Ya. Tuhan Yesus memberkati saudara ya. Ingat ya bahwa utusan itu tidak semuanya adalah nabi, dan posisinya tidak semuanya adalah manusia. Ada malaikat juga, ada setan, juga ada Allah itu sendiri, anak Allah itu yang diutus ke dalam dunia. Haleluya. Amin.